Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai ruang lingkup dalam psikopatologi. Next. Kelompok 2 sendiri terdiri dari saya, Rahma Syofina Hamid, lalu Tandila Liniartami, Andini Rosa Ausatina, dan juga Aulia Rahma. Next. Topik pembahasannya ada 4. Yang pertama mengenai konsep dan ruang lingkup psikopatologi. Yang kedua mengenai psikopatologi dalam berbagai perspektif. Lalu yang ketiga jenis-jenis identifikasi dalam psikopatologi. Dan yang terakhir unity of science dari psikopatologi. Next. Selanjutnya mengenai konsep dan ruang lingkup psikopatologi akan disampaikan oleh Saudari Aulia. Yang pertama ya ini konsep dan ruang lingkup psikopatologi. Nah, konsep psikopatologi dan psikologi abnormal sendiri terletak dalam kerangka teoritis yang sama. Yang keduanya bisa dikatakan identik, namun psikopatologi lebih dipandang sebagai istilah yang lebih kekinian atau lebih modern dari psikologi abnormal itu sendiri. Nah, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa psikopatologi atau psikologi abnormal itu yakni ilmu perilaku yang membahas mengenai perilaku yang terletak di luar standar kelaziman tertentu. Jadi saya bilang tidak sesuai dengan hal-hal yang dianggap normal ya. Dan psikopatologi selaras dengan psikologi abnormal ya. Ada beberapa gangguan jiwa yang termasuk dalam ranah atau ruang lingkup dari psikopatologi, yakni golongan psikosis dan juga golongan neurosis. Nah, gangguan jiwa yang melibatkan penyakit saraf dan telah menjurus pada gangguan jiwa yang berat disebut dengan gangguan psikosis, dan gangguan jiwa yang masih dalam taraf ringan disebut dengan gangguan psikoneurosis atau neurosis. Nah, yang termasuk ke dalam gangguan psikosis itu sendiri ada yang pertama yakni schizofrenia, yang kedua yakni manik depresif, yang ketiga yakni paranoid. Nah, sedangkan yang termasuk ke dalam golongan neurosis, yang pertama ada sikatenia dan yang kedua ada neurotasenia. Next. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Andin. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang perspektif-perspektif yang ada dalam psikopatologi. Yang pertama adalah psikopatologi dalam perspektif kuno. Di masa Yunani, individu yang mengalami perilaku abnormal, penyebabnya adalah adanya pengaruh dari roh jahat yang masuk ke dalam jiwa serta berpengaruh pada pikiran dan tubuh orang yang berperilaku abnormal tersebut. Namun hal ini kemudian ditolak oleh Hippocrates sebab ia memisahkan ilmu medis dari tahayul, agama, dan magic. Dia menjelaskan mengenai pentingnya otak dalam memberikan pengaruh pada pikiran, perilaku, dan juga emosi. Sebab menurut Hippocrates, otak adalah pusat dari kesadaran, intelektual, dan juga emosi. Sehingga dia berpendapat kalau ada cara berpikir atau perilaku seorang individu yang menyimpang, maka terjadi suatu masalah pada otaknya. Namun, pandangan Hippocrates ini tidak bertahan lama, disebabkan oleh runtuhnya Roma dan Yunani yang mengakibatkan kemunduran pada peradaban manusia, yang mana hal itu berpengaruh juga pada penanganan penderita gangguan mental. Orang yang gangguan mental kembali dihubungkan dengan pengaruh spiritual dan juga supranatural. Bahkan orang-orang itu dianggap sebagai tukang sihir
para tukang sihir yang tertangkap dan tidak mengaku akan disiksa dan dipenjara seumur hidup. Bahkan bisa juga hingga mengalami eksekusi mati. Hal ini, orang-orang yang mengalami gangguan akan dianggap tukang sihir berlangsung sampai akhir zaman pertengahan. Yang kedua, psikopatologi dalam perspektif modern. Konsep baru yang membahas tentang gangguan serta penyakit mental muncul saat Revolusi Amerika dan Perancis sebagai bagian dari proses pencerahan atau Renaissance dalam bidang rasionalisme, humanisme, dan demokrasi politik, yang mana orang gila kemudian dianggap sebagai orang sakit. Konsep baru ini pada awalnya dipelopori oleh Philippe Pinel pada tahun 1745 sampai dengan 1826. Pinel adalah seorang yang mempelopori gerakan treatment bagi penderita gangguan mental yang lebih humanis atau manusiawi. Pinel membebaskan pasien di Dia berpendapat bahwasanya pasien gangguan mental awalnya adalah orang normal yang selayaknya didekati dengan perasaan iba, memahami mereka serta diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai individu. Pinel juga tidak menyetujui diberlakukannya hukuman serta pengusiran bagi para penderita gangguan mental. Konsep gangguan mental kemudian dijelaskan secara ilmiah, di mana para dokter berusaha untuk menjelaskan bentuk dan jenis penyakit mental, menemukan penyebabnya, ciri-cirinya, dan mengembangkan metode treatment yang tepat. Tradisi psikiatri medis modern mulai dikenalkan oleh Emil Kraepelin, di mana dia mencoba untuk mencatat gejala-gejala tampak dari disfungsi mental, lalu mengklasifikasikan pasien berdasarkan pola simptom dan mengidentifikasi serta mengklasifikasikan penyakit mental. Kemudian Kraepelin melabel dua penyakit mental parah yang paling umum, yakni demential precox, sekarang lebih dikenal dengan sebutan skizofrenia dari istilah Eugene Bleuler, dan maniak depresif psychosis. Yang ketiga adalah psikopatologi dalam perspektif psikologis. Dalam psikopatologi, tidak hanya dijelaskan mengenai konsep penyakit psikologikal fungsional saja, tetapi juga dijelaskan bahwasanya gangguan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi itu antara lain adalah emosi, kognisi, serta belajar sosial. Psikopatologi, seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor emosi, sebab emosi dan ekspresi perasaan adalah bagian dari pengalaman psikologis manusia. Lalu, menurut teori kognisi, suatu yang dipikirkan, dipahami, dan diyakini seseorang bisa menjadi salah satu penyebab psikopatologi.
di mana pada teori perilaku memfokuskan pada komponen dan proses dari pikiran dan pengembangan mental. Juga bagaimana pikiran tersebut memberikan pengaruh pada perilaku. Orientasi psikogenik ini pada mulanya muncul ketika studi mengenai histeria, yaitu sebuah kondisi neurotis yang sering ditandai dengan adanya gejala fisik seperti lumpuh, kejang, mati rasa, kebutaan, dan juga gejala behavioral seperti kehilangan memori, kepribadian, atau kondisi emosi yang tidak menentu. Dalam menerangkan histeria, Franz Anton Mesmer memakai metode hipnotis. Di bawah kondisi hipnotis, pasien yang menderita histeria akan memunculkan kembali simptom histeria yang biasanya muncul. Hipnotis kemudian menjadi suatu metode yang penting dalam treatment psikologis, terutama psikoanalisa, karena dapat menggunakan asosiasi bebas dan interpretasi mimpi dalam mengeksplorasi alam bawah sadar. Dan yang terakhir adalah psikopatologi dalam perspektif Islam. Menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir, psikopatologi atau sakit mental merupakan sakit yang tampak dalam bentuk perilaku dan fungsi kejiwaan yang tidak stabil. Psikologi agama Islam, psikopatologi dibagi ke dalam dua kategori, yaitu psikopatologi yang sifatnya duniawi, yang mana mengacu kepada gejala-gejala atau penyakit kejiwaan yang sudah dirumuskan dalam wacana psikologi kontemporer. Dan yang kedua ada psikopatologi yang sifatnya ukharwi, meliputi penyakit yang diakibatkan oleh penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama. Psikopatologi bersifat ukrawi ini sangat berkaitan dengan akhlak mazmumah. Al-Quran sudah mensinyalir di dalam surah Al-Baqarah ayat 10 bahwa akhlak mazmumah ini sumbernya dari penyakit yang disebut istilah maral atau fi qulubihim maradun. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis identifikasi atau pengklasifikasian psikopatologi. Next. Menurut para ahli seperti psikolog dan psikiater, mereka bisa menetapkan suatu perilaku dapat diidentifikasi sebagai perilaku abnormal atau telah memasuki wilayah psikopatologi dengan merujuk pada 4 bidang masalah yang biasa disingkat dengan 4D, yaitu deviance, distress, dysfunction, dan danger. Deviance atau penyimpangan itu adalah istilah yang merujuk pada emosi, perilaku, atau pikiran yang menyimpang dari apa yang umum atau bertolak belakang dengan apa yang dianggap dapat diterima di masyarakat. Lalu distress atau kesusahan itu adalah sebuah gejala yang merujuk pada perasaan negatif, baik yang dirasakan di dalam diri seseorang ataupun yang mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain di sekitar orang tersebut.
Lalu yang ketiga ada dysfunction atau disfungsi. Istilah ini melibatkan perilaku maladaptif yang mana mengganggu kapabilitas individu untuk mengerjakan fungsi normal sehari-hari, seperti bersiap-siap untuk bekerja saat pagi hari atau menyetir mobil. Dan yang terakhir adalah danger atau bahaya. Istilah ini merujuk kepada perilaku yang bisa menempatkan kita atau orang lain di dalam beberapa resiko yang merugikan. Next. Identifikasi yang kedua adalah menurut DSM-5. DSM-5 adalah singkatan dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder yang dirancang oleh American Psychiatric Association atau APA. DSM-5 ini adalah edisi terbaru yang terbit pada tahun 2013, yang mana mencakup kriteria-kriteria yang dapat diidentifikasi serta digunakan oleh para profesional kesehatan mental untuk mencapai diagnosis tertentu. Adapun jenis perilaku abnormal yang dijelaskan dalam DSM-5 ada yang pertama gangguan perkembangan saraf, lalu gangguan spektrum skizofrenia dan psikotik lainnya. Yang ketiga, bipolar dan gangguan yang terkait. Lalu gangguan depresif. Lalu gangguan kecemasan. Selanjutnya, obsesif kompulsif dan gangguan yang terkait. Lalu gangguan terkait trauma dan stresor. Lalu gangguan disosiatif. Gejala somatik dan gangguan terkait. Gangguan makan. Lalu gangguan eliminasi. Gangguan tidur, gangguan seksual, lalu disporia jenis kelamin, lalu gangguan mengganggu pengendalian impuls dan juga perilaku, lalu gangguan terkait zat dan adiktif, lalu gangguan saraf kognitif, lalu gangguan kepribadian, dan yang terakhir gangguan parafilik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lala. Baik, selanjutnya ada identifikasi menurut ICD-10. Selain DSM-5, ada lagi cara untuk pengklasifikasian gangguan jiwa, yaitu dengan ICD atau International Classification of Disease, yang dibuat oleh WHO. ICD ini sendiri ialah klasifikasi diagnostik standar internasional untuk berbagai kondisi kesehatan. ICD ini terus mengalami penyempurnaan dari awal dibuat hingga yang paling baru yang dipakai sekarang ini oleh psikolog ataupun psikiater untuk keperluan statistik dan lain sebagainya, yaitu ICD-10. ICD-10 merupakan revisi dari versi ICD-9 yang mana sistem klasifikasinya lebih spesifik sehingga mencakup adanya klasifikasi penomoran blok. Pengklasifikasian psikopatologi dalam ICD-10 terdapat dalam bab 5 mengenai gangguan jiwa dan perilaku, yakni ada F00-F09, yaitu kelainan jiwa organik termasuk yang hanya berupa gejala. Selanjutnya ada F10-F19, kelainan jiwa dan tingkah laku akibat penggunaan zat psikoaktif. Lalu ada F20-F29, membahas skizofrenia, schizotype, dan waham atau delusion. Selanjutnya ada F30-F39, yakni kelainan alam perasaan atau mood afektif. Next. Lalu ada F40-F48, membahas kelainan neurotik berhubungan dengan stres dan somatoformis. Lalu ada F50-F59, sindroma tingkah laku akibat kekacauan fisiologis dan faktor fisik. Lalu ada F60-F69, kelainan kepribadian dan tingkah laku pada orang dewasa. F70-F79, retardasi mental. F80-F89, kelainan perkembangan psikologis. F90-F98, kelainan tingkah laku dan emosi yang biasa mulai pada masa anak dan remaja.
Lalu yang terakhir ada F99, yakni kelainan mental yang tidak dijelaskan. Next. Di Indonesia, selanjutnya ada identifikasi menurut PPDGJ. Di Indonesia sendiri terdapat pengklasifikasian gangguan jiwa yang diadaptasi dari DSM dan juga ICD, yaitu dengan pedoman, penggolongan, dan diagnosis gangguan jiwa atau biasa disingkat dengan PPDGJ. Yang mana PPDGJ saat ini digunakan adalah PPDGJ 3, versi terbaru yang diadaptasi dari ICD. Berikut ini ialah urutan klasifikasi gangguan jiwa dari PPDGJ 3 yang dirancang secara hierarki dan sistem blok. Yang pertama ada gangguan mental organik dan simptomatik F00-F09, lalu ada gangguan mental dan perilaku akibat zat psikoaktif F10-F9. Yang kedua ada skizofrenia, gangguan skizotipal, dan gangguan waham F20, F29. Yang ketiga ada gangguan suasana perasaan atau afektif atau mood F30, F39. Yang keempat ada gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan stres F40, F48. Yang kelima ada sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik F50, F59. Yang keenam, ada gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa F60, F69. Yang ketujuh, ada retardasi mental F70, F79. Yang kedelapan, ada gangguan perkembangan psikologis F80, F89. Yang sembilan, ada gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa kanak dan remaja F90, F98. Yang terakhir atau yang ke-10 yakni kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis atau biasa disebut kode Z. Klasifikasi dengan sistem blok di atas adalah sistem yang berhierarki, yang berarti diagnosa yang dilakukan harus berawal dari blok paling atas, yakni F00, F09. F00, F19 pada gangguan mental organik. Selanjutnya, baru diagnosa pada setiap blok di bawahnya. Urutan hierarki disusun sedemikian rupa dikarenakan adanya pertimbangan yang berkaitan dengan ilmu psikiatri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aul. Baik, yang terakhir yakni unity of sign dari psikopatologi. Nah, unity of sign dari psikopatologi sendiri terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Serta dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, psikopatologi yang ada dalam kedua surat tersebut termasuk dalam psikopatologi dalam perspektif Islam, yang mana kedua perilaku yang ditujukan pada ayat-ayat tersebut termasuk dalam psikopatologi yang bersifat ukhrawi, yakni akhlak mazmumah. Nah, keduanya termasuk dalam contoh-contoh perilaku atau akhlak yang tercela, sehingga akhlak tersebut mencerminkan dari nafs kualitas rendah, yakni nafs amarah yang memiliki karakteristik mudah melakukan berbagai bentuk tindakan yang tidak baik. Mungkin sekian dari kelompok 2, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.